Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Fajar Bilqis akan membahas cyber counseling part 1. Kita akan membahas definisi apa cyber counseling, kemudian mengapa harus menggunakan cyber counseling, apa kelemahannya dan bagaimana melakukan solusinya. Hari ini kita rekamannya pakai HP karena laptopnya sedang error dan mohon maaf baru 3 minggu ya setelah vakum kemarin kita baru mulai lagi. Nah, di sini definisi ini cyber counseling itu nama lainnya adalah e-counseling atau electronic counseling atau online therapy atau counseling online atau web counseling atau email therapy atau email counseling. Apa sih cyber counseling itu? Cyber counseling adalah counseling yang memanfaatkan internet ketika konselor dan konseli berada secara terpisah. Jadi tetap melakukan hubungan terapeutik tetapi tidak sedang dalam tempat yang sama dan memanfaatkan internet. Kemudian apa latar belakang kita menggunakan cyber counseling? Yang pertama adalah karena ada kelemahan dalam melakukan konseling tatap muka. Yang pertama adalah harus dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Jadi kadang konselingnya yang nggak bisa ya sibuk sekolah, nggak ada waktu. Kemudian kadang juga konselornya yang tidak ada di tempat. Nah ini ketika saling membutuhkan tapi waktunya nggak ada yang bareng, akhirnya supaya tidak harus dalam ruang yang sama dan waktunya bisa diatur lebih mudah, kita bisa menggunakan cyber counseling. Kemudian dalam kelemahan konseling tatap muka yang kedua adalah adanya ketakutan konseli untuk mencurahkan diri sepenuhnya. Jadi misalnya nih ada pasangan suami istri yang salah satunya mendominasi, jadi satunya nggak berani mengungkapkan sepenuhnya, atau ada ibu dan anak yang salah satunya itu mendominasi, jadi bisa nggak berani ya, atau bersama teman pun juga kalau ada yang mendominasi jadi nggak berani mengungkapkan sepenuhnya, atau bisa juga nggak berani mengungkapkan sepenuhnya itu ketika konseli merasa malu, merasa minder, cemas gitu ya. Nah ini salah satu kelemahan dari konseling tatap muka. Kemudian latar belakang cyber counseling itu ditutup dari kelemahan tadi, ditutup oleh adanya potensi manfaat cyber counseling. Yang pertama yaitu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dan lebih efisien secara waktu, tempat, kemudian biaya, kemudian secara secara waktu, tempat, biaya ya. Lalu secara ini lebih nyaman untuk terbuka. Jadi tadi yang malu-malu ini bisa pakai anonim kalau cyber counseling atau counseling online. Kemudian kita bisa merenungkan konselingnya bisa merenungkan catatan counseling setelah melakukan counseling. Nah kan di situ ada ini ya, ada catatannya ya. Sebelum counselingnya itu apa aja percakapannya. Kemudian bisa menjangkau konseli lebih luas. Kalau misalnya kita tatap muka kan salah satu bisa ada yang nggak masuk seperti itu. Kelemahan dan solusinya. Nah ini kelemahan dalam melakukan cyber counseling itu bisa menjadi potensi masalah dalam implementasinya, yang itu menjadi tantangan konselor. Nah di sini dibutuhkan keterampilan konselor sesuai kode etik. Ini muncul kode etik dalam melakukan konseling online. Berikut ini tabel kelemahan dan solusinya. Yang pertama adalah mengandalkan teknologi informasi dan kemampuannya, baik itu konselor maupun konseli harus bisa menggunakan TIK. Solusinya adalah adanya kode etik standar konsultasi berbasis internet, ACA. ACA ini American Association Counseling Amerika. Nah, di sini yang pertama adalah penggunaan aplikasi digunakan sesuai kebutuhan, menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua, konselor menjelaskan kemungkinan kegagalan teknologi agar tidak salah paham jika koneksinya hilang. Jadi kalau misalnya sebelum konseling berlangsung, nah konselor bisa mengatakan bahwa dalam konseling online ini bisa ada kemungkinan misalnya ketika ada
ketika ada internet hilang tiba-tiba khawatir salah paham, nah ini mohon dimaklumi seperti itu. Kemudian ketika ada atau misalnya ada masalah HP-nya yang error begitu ya, sehingga tidak bisa menjawabnya dengan cepat atau bagaimana, itu bisa dijelaskan di awal. Kemudian nah ini Aca ya, ini ada kode etiknya. Nah yang kedua ini tidak dapat melihat ekspresi. Jadi padahal kan konselor dituntut untuk memahami apa sih yang dirasakan, apa sih yang yang sedang di bagaimana ekspresi konseling begitu pada saat konseling. Nah ini maka dibutuhkan kemampuan konselor untuk berkomunikasi dan memahami teks. Kemudian konselor mendorong penggunaan ekspresi, jadi dengan cara misalnya konselor pakai ekspresi-ekspresi senyum begitu ya, sehingga dipahami tidak sebagai oh ini emosinya lagi marah atau lagi jutek gitu ya, tapi kita ramah. Nah biasanya kalau kita pakai emot-emot begitu orang lain akan mengikuti. Kemudian jelaskan cara menanggulangi kesalahpahaman yang mungkin muncul karena kurangnya petunjuk visual. Nah tentu saja ya, jadi tadi yang pertama kan supaya kalau misalnya koneksi hilang supaya nggak salah paham dijelaskan. Kalau di sini bisa salah paham karena kurang petunjuk visual, salah paham gitu. Misalnya kita lagi membahasnya bagaimana, kemudian ditangkapnya khawatirnya oh ini lagi marah gitu ya, itu kita jelaskan bahwa bagaimana cara menanggulanginya, apakah menggunakan ekspresi ya, menggunakan emot. Ini kalau ini dari National Board for Certified Counselor, ini kode etik dari NBCC. Nah kemudian kelemahan yang ketiga adalah konseling kelompok di chat group. Kalau misalnya ini pakai konseling kelompok yang bukan pakai Zoom ya, misalnya pakai WA group misalnya. Nah, ini konselor bisa kelemahannya itu masalah yang mungkin muncul bisa misalnya konselor lagi ngetik membalas pesan yang sebelumnya, tapi yang lain ngetiknya barengan terus, akhirnya tenggelam kan. Nah, kita akhirnya scroll ke atas ke bawah gitu kan, lumayan lama. Dan ditambah khawatir ada salah satu yang chat yang belum terjawab. Maka solusinya adalah kita bisa membahas bagaimana peraturan konseling kelompok di chat group. Apakah mau gantian satu persatu permasalahannya, atau mau barengan, atau ketika konselor sedang menjawab, sedang mengetik di mode admin dulu, hanya admin yang dapat mengirim pesan, atau bagaimana, itu tergantung kesepakatan kelompok. Kemudian tentu saja konselor harus melakukan scroll ya ke atas ke bawah untuk mencatat siapa saja yang sudah berpendapat, karena bisa jadi ada konseli yang tidak kita susah untuk mengontrol ya, apakah konseli ini sudah berpendapat, apa masalahnya satu persatu begitu, kita perlu mencatat. Lanjut di kelemahan keempat, yaitu isu-isu etika, di mana konselor di sini harus memahami etika cyber counseling. Nah, etika di sini yang pertama adalah ada kerahasiaan dan kepedulian terhadap privasi konseli. Nah, ini sangat penting karena di sini kan online ya, konseling online itu jadi rawan sekali di isu kerahasiaan. Maka kita bisa menggunakan dan menyampaikan apakah mau pakai mode enkripsi misalnya, misalnya kita ada data-data konseling, kita bisa enkripsikan. Nah, kemudian kalau di aplikasi chattingan ya, itu sebenarnya ada yang paling aman, ada fitur enkripsi end to end. Itu yang pertama ada WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sebenarnya sudah ada fitur enkripsi end to end. Kemudian ada Messenger, Facebook Messenger itu ada fitur enkripsi end to end ditambah, dan ada juga yang lebih aman lagi yaitu aplikasi Telegram. Nah, di sini Telegram itu ada fitur self destruct. Kalau misalnya sudah dibaca batasnya 1 jam setelah dibaca, dia akan hapus otomatis, selamanya hilang dan nggak bisa diakses oleh siapapun. Jadi ke Telegram ini kalau misalnya belum dibaca dia nggak kehapus ya, setelah dibaca itu yang habis itu kehapus. Ini
apa ya, jadi aman ya. Kemudian email, kalau misalnya pakai aplikasi email ini kurang aman karena email ini mudah untuk yang paling mudah untuk dibajak ya. Kita biasanya terkoneksi ke HP, ke laptop gitu ya, email yang paling masuk duluan begitu, dan tidak ada kayak semacam undang-undang yang sudah muncul untuk untuk pembobol email ini. Belum ada undang-undangnya yang melakukan pelanggaran itu gitu untuk email. Nah, kemudian untuk tingkat kerahasiaan, nah ini bagaimana dan berapa lama disimpan itu kita perlu sampaikan. Misal bagaimana untuk menyimpan, apakah kita mau mengenkripsikan, kemudian berapa lama untuk disimpannya. Kalau misalnya yang saya tahu ya, misalnya pakai Halodoc, aplikasi Halodoc itu ada psikolog kan di situ, itu disimpannya sampai 1 bulan. Nanti akan 1 bulan batasnya, kemudian nanti hilang gitu. Nah, kemudian tingkat kerahasiaan ini juga bisa kita sampaikan, apakah rahasia ini akan betul-betul disimpan. Kemudian ada tingkatan-tingkatan kerahasiaan yang itu berbeda pengelolaannya. Nah, itu kita bisa sampaikan. Namun untuk tingkat kerahasiaan lebih detailnya nanti akan ada di part selanjutnya. Kemudian part selanjutnya ya khusus tentang menjawab tentang kerahasiaan ini ya, pengelolaan kerahasiaan. Lalu yang ketiga ini adalah hati-hati agar tidak salah mengirim. Misalnya kita kirim screenshot gambar atau kita kirim email ya, khawatir salah gitu. Nah, kemudian supaya lebih aman, kita sebaiknya kalau misalnya email nih, kita mau email ke beberapa orang, baiknya kita pakai CC. Kan ada yang tuh gitu ya, BB gitu ya, itu yang ngirim email ke 2 orang. Ada yang kalau mau ke pihak ketiga itu bisa pakai CC, sehingga orang yang dikirim tidak tahu ini kalau dikirim ke orang lain juga begitu. Tapi ini dalam konteks yang bukan ini ya, bukan rahasia yang sangat privasi ya, kayak misalnya sekedar istilahnya data kalau sudah melakukan konseling. Jadi bukan data ininya, bukan data konselingnya. Kemudian kita boleh men-share kepada misalnya di siswa, kalau mau siswanya pengen konseling tapi malu, siswanya boleh anonim atau tidak memakai nama. Lalu dalam situasi sulit, jadi anonim ini kan boleh ya, nggak pakai nama, tapi dalam situasi sulit sebaiknya diperjelas identitas konselingnya. Nah, jadi ketika dalam situasi sulit, misalnya nih konselingnya melakukan pelanggaran hukum, nah maka kita nggak boleh ya melakukan penipuan kode kata, huruf atau grafik diganti sama kita supaya konselingnya datanya aman, itu nggak boleh. Kemudian masalah selanjutnya di masalah etika ini adalah yang pertama tadi kan kerahasiaan, yang kedua adalah masalah validitas data. Nah, validitas data, misal nih kita kan nggak tahu nih konseling tadi anonim ya, dia mau malsuin, oh ya ini orang tua saya, atau oh ya ini rumah saya, atau dia mau memalsukan apa, kan kita nggak tahu valid nggaknya. Nah, tapi ini justru bisa jadi peluang kalau memang dia benar konselingnya di rumahnya. Konselor menjadi lebih mengetahui kondisi rumahnya. Dan masalah etika yang selanjutnya adalah tentang kredibilitas konselor, di mana yang pertama ini konselor solusinya ya. Jadi kredibilitas itu adalah kepercayaan orang lain terhadap kemampuan atau kapabilitas konselor. Nah, ini maka solusinya adalah konselor menerapkan prosedur konseling yang seharusnya ya memang ada prosedurnya sesuai teori konseling, bukan dengan kayak sekedar curhat ya udah gitu. Lalu yang kedua ada menurut ACA ini ya, konselor menginformasikan kontrak konseling di awal konseling.
di awal melakukan konseling. Kemudian konselor menggabungkan media dan sumber informasi, jadi nggak hanya pakai satu aplikasi. Misalnya setelah pakai WhatsApp, kemudian pakai chat, bisa digabung pakai telepon, atau bisa digabung pakai kita pakai biblioterapi, misalnya pakai kita mau menggabungkan informasi ini dari web, ada dari buku, seperti itu bisa kita gabungkan. Selanjutnya adalah tadi kan ini sampai ke C ya, ini D. Ini yang D, kepedulian terhadap privasi konselor. Nah, ini haknya konselor ya. Jadi supaya seimbang, nggak hanya haknya konselor tapi juga konselor punya hak, bahwa konselor punya privasi juga. Maka jadi gini, memang konseling online itu kan bisa kapanpun. Nah, dengan asumsi bahwa konselor dan konseli sudah melakukan kesepakatan gitu, sama-sama free begitu ya. Tapi bukan berarti konselor harus 24 jam melayani gitu. Kita bisa melakukan kesepakatan Pak, mau jam berapa begitu dan berapa lama begitu mau konseling, itu dalam konteks profesional. Nah, maka supaya sama-sama siap, kita bisa melakukan perjanjian supaya sama-sama optimal, tidak menyia-nyiakan waktu konseling dan dapat waktu privasi mengerjakan aktivitas lainnya. Jadi kadang ada misalnya konselor sudah menjawab konseli, lalu konselinya ternyata balasnya lama, atau sebaliknya konselor masih sibuk nih, masih kerja gitu ya, tapi satunya sudah jawab, saling menunggu gitu. Nah, khawatirnya dikira konselornya yang jawabnya lama. Maka sebaiknya dibuatkan jadwal, misalnya kita konseling sekarang gitu ya, kita boleh nih konseling misalnya sampai 45 menit gitu ya. Maka itu dimanfaatkan, sebaiknya sama-sama fokus, tidak sambil melakukan aktivitas yang lain, supaya saling menghargai. Dan masalah yang kelima adalah isu-isu pengembangan hubungan. Untuk pengembangan hubungan ini perilaku, jadi gini, memang kurang terkontrol dalam dinamika konseling, itu kurang terkontrol hubungannya. Kemudian ada perilaku yang itu bisa melemahkan dinamika konseling. Maka solusinya adalah konselor menunjukkan konsistensi bahwa kita memang beneran melakukan konseling ya, sehingga kita bisa dipercaya. Kemudian konseling online bisa dilanjut tatap muka dan sebaliknya. Kalau memang sudah dibutuhkan untuk tatap muka, kita bisa tatap muka, kemudian konseling online dibalikkan tatap muka begitu. Itu bisa diselang-seling. Kemudian untuk selanjutnya kita akan di part 2 ya. Kita kan sudah membahas definisi, latar belakang, kelemahan dan solusi. Maka di part 2 nanti akan ada membahas etika cyber counseling. Di situ ada sejarah kode etik kerahasiaan konseling, bahwa ternyata konseling itu awalnya dari kode etiknya awal dari kasus pembunuhan begitu, makanya ada kode etik tentang pengelolaan kerahasiaan. Nah, lalu nanti dilanjut part selanjutnya ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.